Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang statistika dasar. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Irfan, ada Fahriza Fariansyah, ada Ujang Kembara Armeyelano, dan Fahri Ramadan. Selanjutnya ke materi. Pendahuluan, pengertian statistika. Kata statistika berasal dari bahasa Latin yaitu status yang berarti keadaan politik. Pada awalnya, statistik digunakan untuk merujuk pada data sensus, data militer, dan data fiskal. Sensus atau jumlah penduduk dan jumlah kekayaan telah digunakan oleh manusia setelah mereka sudah dapat menggunakan angka untuk menghitung. Statistik tidak lain bertujuan menyediakan data yang dapat dijadikan informasi dalam pengambilan keputusan. Metode statistik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, deskripsi, yakni statistika deskriptif, bertujuan memberikan gambaran terhadap data-data pada variabel yang digunakan dalam penelitian. Dua, inferensia, yakni statistika yang berkenaan dengan cara berhubungan dengan generalisasi informasi, atau secara lebih khusus dengan menarik kesimpulan tentang populasi yang didasarkan pada sampel yang ditarik dari populasinya. 1. Data statistik. A. Pengertian data statistik. Data merupakan suatu informasi atau fakta dan biasanya dinyatakan dalam bentuk angka dan non-angka. Data non-angka untuk diolah dalam statistik harus ditransfer dalam angka dengan menentukan skor masing-masing indikator yang diukur. B. Proses pengumpulan data. 1. Proses pengukuran. Setiap pengamatan dicatat dari suatu alat ukur, seperti meteran, skala, jam, atau termometer, dan lain-lain. 2. Proses pencacahan atau perhitungan. Setiap hasil pengamatan diperoleh dari menghitung banyaknya objek atau peristiwa. 3. Proses pengurutan. Setiap pengamatan diperoleh dari penetapan pengukuran belum tersusun, dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya, dari besar ke kecil atau raw data. Selanjutnya dilakukan pengurutan atau ungrouped data. 4. Proses pengindeksan atau pengelompokan. Setiap pengamatan dihasilkan dari suatu pengukuran dasar harus dikelompokkan dalam kelompok rendah, sedang, dan tinggi atau group data. 2. Populasi dan sampel. Populasi adalah semua objek atau benda atau manusia yang akan diteliti atau semesta pembicaraan. Sampel adalah sebagian populasi dianggap mewakili populasinya yang benar-benar diambil datanya dan dibuat statistiknya. 3. Datum dan data. Datum adalah keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan. Contoh, tinggi badan 5 murid sebagai berikut. 157, 166, 159, 170, 169. Masing-masing tinggi murid tersebut disebut datum. Data adalah kumpulan-kumpulan datum atau bentuk jamak dari datum. 4. Jenis-jenis data. A. Data kuantitatif atau data numerik merupakan hasil pengukuran atau perhitungan. Dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Contoh, luas SMAY adalah 0,5 HA. 2. Data diskrit adalah data kuantitatif yang diperoleh dari hasil perhitungan. Contoh, Pak Imam memiliki 3 mobil. B. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau atribut. Contoh, manis, rusak, gagal, sembuh. C. Data intern dan data ekstern. 1. Data intern adalah data diperoleh dari suatu instansi atau lembaga atau organisasi. 2. Data ekstern adalah data yang diperoleh dari luar instansi dibagi menjadi dua, yaitu A. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang-orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. B. Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut. Penyajian data. A. Data tunggal. Ukuran pemusatan kumpulan data. 1.
mean atau rataan. Contoh soal X rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai ditambah Xn. X rata-rata gabungan sama dengan X1 dikali F1 rata-rata ditambah kurang X2 dikali F2 rata-rata ditambah kurang per F1 ditambah kurang F2 ditambah kurang. Berikut ini adalah nilai ujian matematika dari 5 siswa di sebuah sekolah. Contoh soal 70, 75, 60, 65, 80. Tentukan nilai rata-rata hitung dari nilai ujian matematika kelima siswa tersebut. Dijawab dengan X1 sama dengan 70, X2 sama dengan 75, X3 sama dengan 60, X4 sama dengan 65, X5 sama dengan 80, dan N sama dengan 5. Dengan demikian, X rata-rata sama dengan sigma 5i sama dengan 1xi sama per N sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 tambah X5 per N. Jadi nilai rata-rata hitung nilai ujian matematika dari 5 siswa itu adalah 70. X rata-rata sama dengan 70 ditambah 75 ditambah 60 ditambah 65 ditambah 80 per 5 sama dengan 350 per 5 sama dengan hasilnya 70. Ukuran pemusatan kumpulan data. 2. Modus. Modus dari data X1, X2, X3 sampai Xn didefinisikan sebagai nilai datum yang paling sering muncul atau nilai datum yang memiliki frekuensi terbesar. Contoh soal. Diketahui data terbesar dengan susunan 92, 63, 60, 81, 91, 83, 60, 58, 71, 84, 56, 89, 97, 79, 68, 73, 55, 49, 80, 79, 55, 67. Tentukan modusnya. Jawab M0 sama dengan, berarti modusnya yaitu 55, 60, 70, 79, 89. Ukuran pemusatan kumpulan data, 3 median atau nilai tengah. Syarat data harus diurutkan dari terkecil hingga terbesar. A. Jika N elemen ganjil, maka mediannya X1 per 2 dikali N tambah 1. B. Jika N elemen genap, mediannya setengah dikali Xn per 2 ditambah X dikali N per 2 tambah 1. Contoh soal. Diketahui data tersebar dengan susunan 92, 63, 60, 81, 91, 83, 60, 58, 71, 84, 56, 89, 89, 97, 79, 68, 73, 55, 49, 80, 79, 55, 67. Tentukan mediannya. Jawab. Jadi mediannya yaitu 73. Udah. Bisa dilanjutkan dengan Irfan. Ukuran letak kumpulan data 1 kuartil data tunggal. A untuk Q1. A jika N ganjil 1/4 N plus 1. B jika N genap 1/4 N plus 2. B untuk Q2. Menggunakan rumus yang sama dengan mencari median, baik untuk data berjumlah ganjil ataupun genap. C untuk Q3. A jika N ganjil menggunakan 3/4 N plus 1. B jika N genap 1/4 3N plus 2. Contoh soal. Diketahui data tersebar dengan susunan 92, 63, 60, 81, 91, 83, 60, 58, 71, 84, 56, 89, 89, 97, 79, 68, 73, 55, 49, 80, 79, 55, 67. Tentukan Q1 dan Q3-nya. Jawab. Kuartil bawah sama dengan Q1 adalah 60. Kuartil atas sama dengan Q3 sama dengan 84.
Ukuran letak kumpulan data 2. Statistik 5 serangkai. Contoh soal. Diketahui data sebagai berikut. 41, 52, 66, 86, 91, 65, 86, 88, 41, 62, 42, 59, 72, 99, 53, 69, 87, 97, 64, 44, 64, 42, 92, 54, 78, 86, 92, 100, 79, 47. Tentukan statistik 5 serangkai. Jawab. Setelah data diurutkan menjadi 41, 41, 42, 42, 44, 47, 52, 53, 54, 59, 62, 64, 64, 65, 66, 69, 72, 78, 79, 86, 86, 86, 87, 88, 91, 92, 92, 93, 99, 100. Diperoleh X min 41 merupakan data yang nilainya terendah. X max sama dengan 100 merupakan data yang nilainya tertinggi. Q1 sama dengan 53 merupakan kuartil bawah. Q2 sama dengan 67,5 merupakan kuartil tengah dan median. Q3 sama dengan 87 merupakan kuartil atas. Ukuran letak kumpulan data 3 desil urutan atau letak desil ke I sama dengan I sama per 10 N plus 1. 4. Rataan kuartil atau RK sama dengan 1 per 2 Q1 tambah Q3. Rataan 3 kuartil sama dengan RT sama dengan 1 per 4 Q1 tambah 2 Q2 tambah Q3. Contoh soal. Tentukan D3 dan D7 dari data 40, 30, 50, 65, 45, 55, 70, 60, 80, 35, 85, 95, 100. Jawab. Data yang telah diurutkan 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 85, 95, 100. N sama dengan 13. DI sama dengan nilai data yang ke I N plus 1 bagi 10. Maka D3 dan D2 adalah D3 sama dengan nilai data ke 3, 13 plus 1 per 10 sama dengan nilai data ke 42 per 10 sama dengan nilai data ke 4. Nilai data ke 4 tambah 1 per 5 atau nilai data ke 5 kurang nilai data ke 4. 45 tambah 1 per 5, 50 kurang 45. Sama dengan 45 tambah 1 per 5 kali 5. D3 sama dengan 46, D2 sama dengan nilai data ke 7, 13 tambah 1 per 10. Sama dengan nilai data ke 98 per 10, sama dengan nilai data ke 98 per 10. Sama dengan nilai data ke 98 per 10, atau nilai data ke 10 kurang nilai data ke 9. Sama dengan 70 tambah 8 per 10, 80 kurang 70, sama dengan 70 tambah 8 per 10 kali 10, sama dengan 70 tambah 8, D2 sama dengan 78. Ukuran penyebaran kumpulan data atau berlaku pula untuk data kelompok. 1. Jangkauan atau J atau rentang atau range R sama dengan X max kurang X min. 2. Jangkauan antar kuartil atau JAK H sama dengan Q3 kurang Q1. L sama dengan 3 per 2 Q3 kurang Q1. QD sama dengan 1 per 2 Q3 kurang Q1. 3. Simpangan kuartil atau jangkauan semi antar kuartil atau JSAK. 4. Angka 5. Pagar dalam dan pagar luar. A. Pagar dalam adalah PD sama dengan Q1 kurang L. B. Pagar luar PI sama dengan Q3 tambah L. A. Jika PD sama dengan X I kurang dari PI, maka datanya dinamakan data normal. B. Jika XI
kurang dari PD atau XI lebih dari PD, maka datanya data tidak normal atau disebut pencilan. 6. Ragam. Ada 3 rumus, yaitu biasa kita pakai. A5 kuadrat sama dengan 1 per N, N sigma 1 sama dengan 1, XI kurang X kuadrat 2, BS kuadrat sama dengan N sigma 1 kurang 1, XI kuadrat kurang N X kuadrat per N. CS2 sama dengan N sigma I sama dengan 1, XI kuadrat per N sama dengan N sigma I sama dengan 1, XI kuadrat per N kuadrat. 7. Simpangan baku atau S adalah akar kuadrat dari ragam I jadi simpangan baku. S sama dengan akar S kuadrat. Contoh soal. Diketahui data tersebar dengan susunan 92, 63, 60, 81, 91, 83, 60, 58, 71, 84, 56, 89, 89, 97, 79, 68, 73, 55, 49, 80, 79, 55, 67. Tentukan A jangkauan, B hamparan, C langkah, D pagar dalam dan pagar luar, C pencilan jika ada. Jawab. A jangkauan sama dengan J sama dengan 97 kurang 49 sama dengan 48. B hamparan sama dengan H sama dengan Q3 kurang Q1 sama dengan 84 kurang 60 sama dengan 24. C langkah sama dengan L. D pagar dalam sama dengan PD dengan Q1 kurang L sama dengan 60 kurang 36 sama dengan 24. Pagar luar sama dengan PL sama dengan Q3 tambah L sama dengan 84 tambah 36 sama dengan 120. Karena tidak ada data yang kurang dari pagar dalam dan lebih besar dari pagar luar, maka tidak terdapat pencilan. 3 per 2H tambah 3 per 2 kali 24 sama dengan 36. Contoh soal. Tentukanlah simpangan baku data berikut. 2, 5, 3, 4, 3, 4, 7. Jawab. Kita hitung dulu rata-rata hitung dari data tersebut. Maka X sama dengan 2 tambah 5 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 7 per 7 sama dengan 28 per 7 sama dengan 4. S sama dengan akar sigma XI kurang X kuadrat per N kurang 1 sama dengan akar 2 kurang 4 kuadrat tambah 5 kurang 4 kuadrat tambah 3 kurang 4 kuadrat tambah 4 kurang 4 kuadrat tambah 3 kurang 4 kuadrat dan 4 kurang 4 kuadrat dan 7 kurang 4 kuadrat per 7 kurang 1 sama dengan akar 4 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 9 per 7 kurang 1 sama dengan 1,6. Jadi simpangan baku dari data tersebut adalah 1,6. 1. Istilah kelas. 2. Batas kelas, yaitu nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas atau ada batas bawah, ada batas atas. 3. Tepi kelas. Tepi bawah sama dengan batas bawah kurang 0,5, tepi atas batas atas tambah 0,5. 4. Panjang kelas atau interval kelas sama dengan tepi atas kurang tepi bawah. 5. Titik tengah kelas atau titik tengah kelas atau rataan kelas. Titik tengah sama dengan 1 per 2 atau batas bawah tambah batas atas. Data kelompok. Ukuran pemusatan kumpulan data. 1. Mainan atau rataan. Ada 3 cara. A. Nilai tengah X sama dengan N sigma 1
I sama dengan 1 FI kali XI per N sigma I sama dengan 1 FI. B. Metode rataan sementara X sama dengan XS tambah sigma FI tambah kali DI per sigma FI. Dengan DI sama dengan XI kurang XS, di mana diambil dari nilai tengah kelas yang frekuensinya terbesar. C. Metode coding X sama dengan XS tambah sigma FI kali CI per sigma FI kali P, di mana P adalah interval kelas dan CI sama dengan XI kurang XS per P. Contoh soal, pada suatu ujian bahasa Inggris ada 3 siswa mendapat nilai 60, 5 siswa mendapatkan nilai 65, 4 siswa mendapatkan nilai 80, 1 siswa mendapatkan nilai 50, dan 2 siswa mendapatkan 95. Tentukan nilai rata-rata hitung dari nilai jumlah fisika tersebut. Jawab. Dari tabel di samping diperoleh X sama dengan sigma FI XI per sigma FI sama dengan 1065 per 15 sama dengan 71. Jadi nilai rata-rata hitung dari ujian fisika adalah 71. Dilanjutkan dengan Ujang. 2. Modus data kelompok. L sama dengan bawah kelas modus, di mana memiliki frekuensi tertinggi. MO sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2, di mana P sama dengan interval kelas, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 ditambah sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Contoh soal, tentukanlah modus dari data tersebut. Jawab. Berdasarkan tabel samping, tampak bahwa kelas interval yang memiliki frekuensi terbesar adalah interval 139 sampai 147, yaitu F sama dengan 12. Dengan demikian, modusnya terletak pada kelas 139 sampai 147. Jadi modusnya L0 tambah C B1 per B1 tambah B2 sama dengan 138,5 ditambah 9 dikali 4 per 4 tambah 7 sama dengan 138,5 tambah 9 dikali 4 per 138,5 tambah 3,7. 3. Kuartil data kelompok. A. Kuartil pertama atau kuartil bawah. Q1 sama dengan L1 ditambah 1 per 4N kurang FK1 per F1, di mana Q1 sama dengan kuartil bawah L1, tapi bawah kelas yang muat kuartil bawah Q1, P interval kelas, FK1 sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas Q1, F1 frekuensi kelas Q1, N sama dengan ukuran data. Mencari kelas Q1 dengan X Q1 per XN per 4. B. Kuartil kedua atau kuartil tengah sama dengan median. Q2 sama dengan kuartil tengah. L2 sama dengan kuartil bawah kelas yang memuat kuartil bawah atau Q2. P sama dengan interval kelas. FK2 sama dengan jumlah frekuensi. F2 sama dengan frekuensi jumlah kelas Q2. N sama dengan ukuran data. Mencari kelas Q sama dengan Q2 sama dengan L2 ditambah 1 per 2N dikurang FK2 per F2 dikali P, atau XQ2 ditambah XN per 2. C. Kuartil L3 atau kuartil atas. Q3 sama dengan kuartil bawah. L3 sama dengan tepi bawah kelas yang memuat kuartil bawah. Q3 sama dengan L3 ditambah 3 per 4N sama dengan FK3 per F3 dikali P. P sama dengan interval kelas, FK3 yaitu jumlah frekuensi kelas, F3 sama dengan frekuensi kelas Q3, dan N atau ukuran data. Mencari kelas Q3 sama dengan X Q3 sama dengan X3 per 4 kali N. Contoh
Contoh soal yaitu tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 dari data tabel berikut. Tinggi badan yaitu 130 sampai seterusnya, dan frekuensi 2, dan seterusnya. Jawab. Perhatikan tabel berikut. Tinggi badan 36 siswa. Q1 sama dengan nilai data ke-1 X36/4 sama dengan nilai data ke-9. Maka Q1 terletak pada kelas 144 sama 150. Ini berarti L0 sama dengan 143/5, 1C sama dengan 7, F sama dengan 9, dan F sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Q1 yaitu L0 ditambah C kali 1 kali 36/4 dikurang F per F sama dengan 143,5 tambah 7 dikali 9 kurang 4 per 11 sama dengan 146,7. Q2 yaitu nilai data ke 2X36/4 sama dengan nilai data ke 18. Maka Q2 terletak pada kelas 144 sampai 50. Ini berarti L0 sama dengan 150,5, C-nya sama dengan 7, F-nya sama dengan 5, dan F sama dengan 2 tambah 2 tambah 11 sama dengan 15. Q2 yaitu L0 tambah C 2X36/4 kurang F per F sama dengan 150 per ditambah 7 dikali 18 kurang 15 per 9 sama dengan 152,8. Dan juga Q3 nilai data ke 3X36/4 sama dengan nilai data ke 27. Maka Q3 terletak pada kelas 144 kurang 150. Ini berarti L0 sama dengan 157,5, di mana C sama dengan 7, F ditambah sama dengan 6, dan F sama dengan 2 tambah 2 tambah 11 ditambah 9 sama dengan 24. Q3 sama dengan L0 tambah C dikali 3X36/4 dikurang F per F sama dengan 157,5 ditambah 7 dikali 22 kurang 24 per 6 sama dengan 161. Dan juga contoh soal. Tentukan median dari data tersebut. Jawab. N per 2 sama dengan 36 per 2 sama dengan 18. Ini berarti median terletak pada kelas 157 sampai 157, di mana L0 sama dengan 150,5, F-nya 2 tambah 2 tambah 11 sampai dengan 15, F-nya 9, dan C-nya 7. Jadi mediannya adalah L0 ditambah C, N2 per 2 dikurang F per F dikali sama dengan 150,5 ditambah 7X 18 per 15 per 9 sama dengan 152,8. Demikian median dari data tersebut adalah 152,8 cm. Bentuk penyajian data adalah ada dua cara, yaitu dengan tabel dan grafik sambil diagram. Yang pertama adalah tabel atau daftar, merupakan kumpulan data yang disusun menurut kategori atau karakteristik data sehingga memudahkan analisa data. Contohnya yaitu pada tabel berikut. Distribusi frekuensi atau tabel frekuensi adalah pengelompokan data dengan cara mendistribusikan data dalam kelas atau selang dan menetapkan banyak nilai yang termasuk dalam kelas tersebut. Kemudian ada mengubah data berkelompok menjadi distribusi frekuensi. Yang pertama adalah cari R atau range sama dengan data max dikurang data min. Yang kedua, hitung banyak kelas atau K dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,5 log N. Yang C adalah cari interval kelas dengan rumus L sama dengan R per K. Dan D, pilih batas bawah kelas pertama. Dan E, cari frekuensi dengan menggunakan kurus. Tabel distribusi frekuensi relatif, tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan tabel frekuensi distribusi frekuensi relatif kumulatif. Yang pertama adalah frekuensi relatif. F sama dengan persen, yaitu frekuensi relatif, dan FI frekuensi kelas ke I, sigma F sama dengan jumlah data. Yang kedua adalah frekuensi kumulatif, kurang dari FK kurang.
Menyatakan jumlah frekuensi semua data yang kurang dari atau sama dengan nilai seperti atas tiap kelas. Yang ketiga adalah frekuensi kumulatif dari FK atau lebih dari. Menyatakan jumlah frekuensi semua data yang lebih dari atau sama dengan nilai di bawah pada setiap kelas. Yang keempat yaitu frekuensi kumulatif relatif FRK atau FK persen, menyatakan jumlah frekuensi semua data yang kurang dari atau sama dengan yang dinyatakan dalam persen. FK persen yaitu frekuensi relatif kumulatif. FK-nya adalah frekuensi kumulatif suatu kelas. Sigma F yaitu jumlah data. FK persen sama dengan FK per sigma F dikali 100%. Dengan contoh soal, tinggi badan dalam sentimeter dari 36 siswa SMK adalah sebagai berikut. Sebelum data diurutkan, ada data yaitu 168, 172, dan seterusnya. Kemudian ada hasil pengurutan data 132, 144, 149, dan juga seterusnya. Yang pertama ada A, jangkauan atau range data, yaitu R sama dengan nilai max sama dengan nilai min, R sama dengan 175 sampai 132 dikurang 43. Banyaknya kelas data adalah K ditambah 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 36 yaitu 6,1. Dengan demikian banyaknya kelas dapat ditentukan kira-kira mendekati 6. Dengan lebar kelas adalah C sama dengan R per K sama dengan 43 per 6 sama dengan 7,2 mendekati 7. Nilai max data adalah 132, maka batas kelas pertama adalah 132 dengan batas bawah 131 dengan batas bawah 130,5 dan 130 dengan batas bawah 129,5. Dengan digunakan lebar kelas C sama dengan 7, maka diperoleh data tabel berikut. Titik tengah kelas pertama yaitu 130 sampai 136 sampai dengan 129,5 dikurang 136,5 per 2 sama dengan 133. Dengan dilanjutkan oleh Fahri. Silakan. Berikut ini adalah distribusi frekuensi tinggi badan 36 siswa SMK dalam sentimeter. Interval kelas 130 sampai 136, 137 sampai 143, 144 sampai 150, 151 sampai 157, 158 sampai 164, 165 sampai 171, 172 sampai 178. Batas kelas 129,5 sampai 136,5, 136,5 sampai 143,5, 143,5 sampai 150,5, 150,5 sampai 157,5, 157,5 sampai 164,5, 164,5 sampai 171,5, 171,5 sampai 178,5. Nilai tengah 133, 140, 147, 154, 161, 168, 175. Frekuensi 3, 2, 10, 9, 5, 5, 2. 2. Diagram terdapat beberapa jenis, yakni grafik atau diagram garis, diagram batang atau daun, diagram kotak garis, dan lain-lain. A. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa data berkala. Contoh, jumlah kelahiran tiap tahun. B. Diagram batang, daun, digunakan untuk menyatukan penyebaran data. Contoh, data nilai ujian matematika dari 30 murid SMA. C. Diagram kotak garis digunakan untuk menggambarkan pemusatan dan penyebaran dari kumpulan data. Terdiri dari bagian kotak, bagian garis, dan bagian skala. D. Diagram lingkaran menggunakan sebuah lingkaran yang terbagi beberapa juring dengan besar sesuai banyaknya frekuensi. E. Diagram batang menggunakan gambar berupa batang berbentuk persegi panjang. Contoh soal. Diketahui data sebagai berikut.
41, 52, 66, 86, 91, 65, 86, 88, 41, 62, 42, 59, 72, 99, 53, 66, 87, 93, 64, 44, 64, 42, 92, 54, 78, 86, 92, 100, 79, 47. Buatlah diagram kotak garis. Jawab. Setelah data diurutkan menjadi 41, 41, 42, 42, 44, 47, 52, 53, 54, 59, 62, 64, 64, 65, 66, 69, 72, 78, 79, 86, 86, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 99, 100. Diperoleh. X min sama dengan 41 merupakan data yang nilainya terendah. X max 100 merupakan data yang nilainya tertinggi. Q1 sama dengan 53 merupakan kuartil bawah. Q2 sama dengan 67,5 merupakan kuartil tengah atau median. Q3 87 merupakan kuartil atas. Contoh soal. Jumlah lulusan K di suatu daerah dari tahun 2000 sampai 2004 adalah sebagai berikut. Tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, jumlah 20, 40, 50, 70, 100. Nyatakan data di atas dalam bentuk diagram batang. Jawab, data tersebut dapat disajikan dengan diagram batang sebagai berikut. Contoh soal. Dalam sebuah survei mengenai mata pelajaran favorit pada kelas 10 SMA, merah putih diperoleh data PPKN siswa menyukai matematika. 50 siswa gemar sejarah, 40 siswa suka bahasa Indonesia, 50 siswa gemar ekonomi, dan 60 siswa menyukai statistika. Jika keterangan tersebut disajikan dalam diagram lingkaran, maka sudut pusat masing-masing guring, yaitu PPKN 100/360 kali 360 derajat sama dengan 120. Sejarah sama dengan 50 per 360 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Bahasa Indonesia 40 bagi 60 kali 360 derajat sama dengan 40 derajat. Ekonomi 50 bagi 360 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Statistika 60 per 360 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Contoh soal 14, diagram poligon frekuensi. Hasil pengukuran berat badan terhadap siswa SMP 10 digambarkan dalam distribusi tergolong seperti di bawah ini. Sajikan data tersebut dalam histogram dan poligon frekuensi. Jawab. Histogram dan poligon frekuensi dari tabel di atas dapat ditunjukkan sebagai berikut. Contoh soal. Berikut adalah skor ulangan matematika 30 siswa. 58, 10, 11, 13, 20, 21, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 25, 27, 29, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 33, 39, 42, 45, 48, 50, 64, 67. Skor di atas berkisar antara 5 sampai 67, maka dipenggal menjadi 0 sampai 9, 10 sampai 19, 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69. Selanjutnya angka puluhan sebagai batang, angka satuan sebagai daun. Batang 0, daun 58. Batang 1, 0, 1, 3. Batang 2, 0, daun 0, 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 9, 9. Batang 3, daun 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Batang 4, daun 2, 5, 8. Batang 5, daun 0. Batang 6, daun 4, 7. 3. Octave adalah grafik kurva yang didapat dari tabel frekuensi kumulatif. Ada dua macam, yaitu octave positif dan octave negatif. A. Octave positif. Berdasarkan daftar distribusi kumulatif kurang dari. B. Octave negatif berdasarkan pada daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. 4.
Histogram dari poligon frekuensi. Histogram adalah penyajian daftar distribusi frekuensi dengan menggunakan persegi panjang dan yang berdekatan. Poligon frekuensi adalah grafik garis yang didapat jika titik tengah sampai titik tengah atas setiap persegi panjang pada histogram dihubungkan. Sekian, terima kasih. Jika ada salah, kelompok kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.